Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Judul renungan kita hari ini adalah hati-hati dengan iri hati. Bagian firman Tuhan yang akan melandasi renungan kita bersama terambil dari Amsal 14 ayat 30, terjemahan baru yang berbunyi demikian. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Tentu sebagian dari kita tahu tentang sebuah ungkapan dalam bahasa Latin yang berbunyi mens sana in corpore sano. Sebuah ungkapan yang menyatakan bahwa di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Tidak mungkin di dalam tubuh yang tidak sehat terdapat jiwa yang kuat, atau di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang lemah. Secara tidak langsung, ungkapan ini menyatakan bahwa kaitan antara tubuh dan jiwa itu sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Dan jauh sebelum ungkapan ini menjadi bagian dari sejarah umat manusia, Alkitab kita telah menyatakannya terlebih dahulu lewat Amsal hari ini maupun juga Amsal-Amsal lain yang terdapat dalam kitab Amsal. Dalam Amsal hari ini, kita diajak untuk melihat lebih jauh tentang salah satu penyakit yang sangat berpengaruh bagi jiwa kita dan pengaruhnya berdampak pada jasmani kita. Penyakit itu adalah iri hati. Bagi penggiat kesehatan mental, ini mungkin sekedar kondisi jiwa yang tidak senang melihat keberhasilan orang lain dan merasa ingin memiliki milik orang lain tersebut. Tetapi bagi kita orang percaya, ini jauh lebih dalam dari sekedar tidak puas dan dampaknya sangat buruk, bahkan berujung pada kematian kekal karena ini adalah dosa. Dan jika kita mengaitkan dengan pembahasan tentang kemarahan yang juga adalah dosa, maka kita akan menemukan benang merahnya. Alkitab dengan sangat jelas mengaitkan dosa iri hati dengan dosa amarah. Kita melihat dalam kisah Kain dan Habel, ketika Kain iri hati karena korban persembahan Habel lebih diterima dibandingkan korban persembahannya, Allah berfirman, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habel adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu lalu membunuh dia. Iri hati membuat Kain menjadi marah. Kemarahan Kain membuat dia membunuh Habel. Dari kebenaran ini kita dapat melihat bahwa dosa itu berkembang dan akan terus berkembang dan akhirnya berujung pada kematian yang kekal. Tidak ada yang sanggup meredakan api iri hati yang berkobar dalam diri Kain. Meskipun Tuhan memberikan Kain kesempatan untuk bertobat, tetapi Kain dan keturunannya tidak memakai kesempatan itu dengan baik, dan akhirnya memenuhi bumi ini dengan dosa yang terus-menerus berkembang. Namun, ada kabar baik yang diberikan dalam Amsal hari ini, yaitu hati yang tenang akan menyegarkan tubuh. Hati yang tenang dalam Amsal hari ini menggambarkan satu kondisi hati yang telah dijamah dan dipulihkan oleh Allah. Kondisi itu atas inisiatif Allah yang menginginkan kesejahteraan umatnya, sehingga kita mengetahui bahwa hati yang tenang itu tidak akan dimiliki oleh semua orang. Hati yang tenang itu hanya akan Tuhan anugerahkan kepada umat pilihannya. Ini memiliki satu penekanan yang dalam, bahwa meskipun orang tahu bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan dia berdoa dalam nama Yesus untuk ketenangan batinnya, tetapi jika dia bukanlah umat pilihan Tuhan, maka hatinya tidak akan tenang. Hidupnya akan terus dipenuhi dengan perasaan iri dan dengki, sehingga dapat berujung pada penyakit seperti stres, kecemasan, dan akan berujung pada kematian yang kekal. Namun, ini tidak berarti bahwa umat pilihan Allah yang hatinya telah diperbaharui dalam anugerah Allah akan langsung menjalani hidup tanpa iri hati lagi. Dosa iri hati akan terus-menerus menggoda umat pilihan Allah dan tidak sedikit orang jatuh di dalamnya.
Tapi kabar baiknya adalah Tuhan menyediakan sarana pemulihan lewat pengakuan dosa. Lewat pengakuan dosa tersebut, Tuhan akan kembali meneguhkan perjanjiannya dengan kita. Dia akan sekali lagi beranugerah untuk menenangkan hati kita dan membuat kita menjalani hari-hari kita dalam damai sejahtera yang berasal dari Tuhan. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Apakah Bapak, Ibu, Saudara-saudari pernah merasakan iri hati kepada sesama? Entah itu keluarga, teman, sahabat, rekan kerja, atau yang lainnya? Sejauh mana efek dari iri hati itu menguasai Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian? Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk karya penebusan yang Engkau berikan lewat Putra Tunggal-Mu. Terima kasih karena melalui pengorbanannya, Engkau melayakkan kami memanggil Engkau Bapa dan memberikan kami kesempatan untuk mencari Engkau setiap hari dan memohon pengampunan atas dosa-dosa kami. Amin. Demikianlah renungan kita bersama pada hari ini. Kiranya kita boleh terus bertumbuh setiap hari di dalam Tuhan.